Ada pertanyaan nih, Bib. Ahlul Bait itu apa sih, Bib? Ahlul Bait itu apa gitu? Berbicara tentang daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, darah daging Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kita mencintai. Sesaat orang yang mengatakan ya Rasulullah isfa'lana, akan tetapi keluarganya Rasulullah sedang susah, dia tidak bantu. Makanya dari itu cintai Ahlul Bait semampu kita, dekati Ahlul Bait semampu kita, dan juga jangan pernah kita membenci apalagi menjauhi daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. منهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhibiners, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Sakir Altos yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib, kabarnya sehat Habib? Alhamdulillah baik. Sony gimana? Alhamdulillah Habib sehat berkat doa Habib. Nah Habib, ada pertanyaan nih Bib. Ahlul Bait itu apa sih, Bib? Ahlul Bait itu apa gitu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Muhibbin TV yang saya cintai, berbicara tentang Ahlul Bait, siapa dan mereka itu seperti apa, dan bagaimana daripada akhlaknya mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Shadaqallahul azim. Berbicara tentang daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, darah daging Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kita mencintai mereka. Yang sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah sebagian daripada darah dagingku. Nah, jadi semua kata Rasulullah SAW, keturunan aku itu adalah keturunan Fatimah. Jadi semua nasab kembali kepada ayahnya, kecuali nasabku. Kembali kepada Sayyidah Fatimah. Nah, ini adalah kemuliaan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan wajib bagi kita cinta kepada Ahlul Bait, keturunan Rasulullah sampai sekarang. Nah, jadi kalau andai kata ada orang yang benci dengan Ahlul Bait dan tidak percaya, tidak percaya dengan keturunan Rasulullah itu ada, karena keturunan itu dari laki-laki, kok bisa dari perempuan? Nah, jadi kembali kepada masa di zaman Rasulullah. Karena ketika meninggalnya Sayyidina Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW, para kaum kafir Quraisy gembira dengan meninggalnya anak Rasulullah yang laki, sehingga Rasulullah nggak mempunyai keturunan. Ya, betul. Ya, orang kafir Quraisy bangga. Mereka berbangga diri mengatakan Rasulullah nggak mempunyai keturunan, dikatain mandul Rasulullah. Akhirnya turun ayat Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang mandul gak punya anak. Allah sumpahin balik mereka yang mengatakan Rasulullah nggak mempunyai keturunan. Jadi kalau andai kata sekarang ini, di zaman ini, ada orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah dan membenci keturunan Rasulullah, seperti mereka seperti orang kaum kafir Quraisy. Ya Allah, ya adubillah. Nah, jadi kalau andai kata Rasulullah nggak punya anak, hati-hati. Kalian juga termasuk daripada yang Allah sumpahin nggak mempunyai keturunan. Karena di dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka itu yang abtar, orang yang nggak mempunyai keturunan, mandul. Nah, itu dia yang harus kita jaga. Dan mencintainya mereka itu pun wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya, beliau mengatakan, Ahlu baiti Rasulullah hubbukum fardun minal Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaih la salata lahu. Jadi cintanya kita kepada keturunan Rasulullah, keluarganya Rasulullah adalah suatu kewajiban yang dimana diturunkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita sudah dengar dalam ayat Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Jadi mendekatkan dirinya kita kepada keluarga Rasulullah, cintanya kita kepada keluarga Rasulullah termasuk ibadah. Dan bencinya kita kepada keluarga Rasulullah dan jauhnya kita kepada keluarga Rasulullah adalah suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Jawahirul Aqdain, fi ansab abna sibtain. Dikisahkan di dalamnya suatu ketika ada seseorang yang berhutang. Jadi ada warung, salah satu cucunya Rasulullah berhutang ke warung ini. Jadi di warung ini dia hutang. Cuman ketika berhutang, dia tidak menulis namanya.
Oh, enggak sengaja gitu, Beb. Hutang aja. Jadi dia ketika pengen ditulis namanya, jangan tulis nama saya. Terus saya tulis nama siapa? Tulis nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh. Jadi setiap dia berhutang ke warung ini ditulis nama kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setiap hari. Yang namanya warung kalau misalnya nggak diputar, duitnya bangkrut. Iya, tuh. Lama-kelamaan ini orang yang sudah menumpuk hutangnya daripada keluarga Nabi, malam harinya bermimpi Rasulullah. Allahumma Sallallahu alaihi wa ala alihi. Bermimpi Rasulullah dan Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau ini galau, gundah gulana, sehingga engkau ini kelihatan seperti banyak musibah dan banyak masalah. Akhirnya dijawab, ya Rasulullah, sesungguhnya cucumu, keturunanmu ini berhutang di warung aku. Cuman ketika saya ingin menagihnya, dia mencatat namanya dengan nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya bingung ingin menagihnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Ketika datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam keadaan membawa sekarung emas. Masya Allah, di dalam mimpi langsung. Dalam mimpi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Sayyidina Ali, ini orang datang untuk menagih hutangmu. Akhirnya dikasih. Itu tadi karung yang isinya emas. Ini orang tanpa sadar bangun dari tidurnya. Ketika bangun dia hanya mengatakan, mungkin ini hanya mimpi. Gitu. Begitu dia melihat di sebelah kirinya, karung emasnya sudah ada. Oh, Masya Allah, jadi nyata gitu, Bib, ya? Jadi nyata. Dan ini adalah balasan bagi orang yang dia bersabar dan mencintai daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau setiap tahun pergi haji dan setiap tahun berperang di jalan Allah. Sampai suatu ketika beliau pergi haji, beliau membawa sekitar 500 dinar. 500 dinar. Sekitar membawa 500 dinar untuk pergi haji. Ketika pergi haji di pertengahan jalan, beliau melihat seorang perempuan yang sedang mencari makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Didatangi ini perempuan. Akhirnya dia bilang, kenapa engkau mencari makanan di tempat ini? Dan ketika ditanya, siapa engkau? Dan dijawab, saya ini adalah cucunya Rasulullah dan saya ini janda, udah ditinggal oleh suami saya, sehingga saya nggak bisa mencari uang lagi dan nggak bisa mendapatkan nafkah lagi, dan saya mempunyai anak-anak yang masih kecil dan mengharapkan makanan pada hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Semua harta yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah ibn Mubarak diserahkan kepada perempuan ini. Oh, yang buat pergi haji diserahkan langsung? Diserahkan semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau menyerahkan seluruh harta hajinya beliau kembali ke rumahnya dan tidak ingin ikut haji. Padahal ketika itu jamaah dia mengatakan, cut ya. Cut. Langsung aja dari sini Abdullah bin Mubarak ya? Iya, langsung. Dikisahkan bahkan Sayyidina Abdullah bin Mubarak suatu ketika beliau ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak 1 tahun pergi haji, 1 tahun berperang di jalan Allah. Sampai suatu tahun itu beliau pergi haji. Pergi haji di pertengahan jalan beliau melihat seorang perempuan. Melihat seorang perempuan yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Ya Allah. Begitu ditanya, siapa engkau dan dari mana engkau, apa yang engkau cari? Lalu dijawab, saya ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Dan saya ingin mencari makanan untuk anak-anak saya. Karena saya ini seorang janda, udah ditinggal oleh suami saya. Dan gak ada penghasilan yang masuk ke dalam diri saya. Tersentuh hati Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh harta hajinya beliau diserahkan kepada perempuan ini. Masya Allah, jadi diserahin semua tuh. Diserahkan semuanya. Akhirnya beliau kembali ke rumahnya. Padahal ketika itu ketua rombongan pun mengatakan, ya Abdullah, biar kami yang nanggung haji kamu. Dan juga jamaah-jamaahnya juga, murid-muridnya mengatakan, ya Sayyidina Abdullah, biar kami yang tanggung hajimu. Tapi beliau tidak mau. Gak mau tuh, Bib. Akhirnya beliau kembali. Nah, setelah lewat beberapa waktu, datanglah orang yang selesai dari haji. Akhirnya apa? Semua orang mengucapkan selamat. Mengucapkan daripada kalimat taqabbalallahu hajjaka wa sa'yal mashkur. Semoga Allah menerima haji kamu. Semua mengucapkan kepada orang yang baru pulang dari haji dan meminta doa. Di antaranya juga
adalah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ada orang yang haji, didatangi nama beliau, taqabbalallah hajjaka wa sa'yal mashkur. Semoga Allah menerima haji kamu. Ya. Begitu juga orang yang haji mengucapkan balik, taqabbalallahu minka ya Abdullah bin Mubarak wa sa'yal mashkur. Oh, jadi Sesungguhnya kami pun berkumpul dengan kamu di tempat ini ketika haji. Masya Allah. Bingung Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Bertanya-tanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, saya tidak haji, tapi orang mengatakan saya pergi haji. Akhirnya apa? Pada malam harinya Sayyidina Abdullah bin Mubarak bermimpi Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah tersenyum gembira kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ya Abdullah, inni farahtu bika. Aku gembira kepada kamu melebihi gembiranya aku kepada selain daripada ini semua. Kenapa? Karena apa? Karena engkau membantu cucu aku, menolong keturunan aku, dan memberikan hartamu yang seharusnya engkau pergi haji dan engkau perbuat daripada amalan-amalan pergi haji tadi. Maka dengan ini aku meminta kepada Allah agar Allah menciptakan malaikat yang menyerupai wajahnya seperti kamu, dan dia akan haji sampai yaumul qiyamah. Masya Ini Allah. balasan Terus bagi menerus orang. tuh Bib. Terus menerus pahalanya. Walaupun Sayyidina Abdullah bin Mubarak sudah meninggal dunia, itu pahala hajinya terus mengalir. Kenapa? Karena beliau menyerahkan seluruh hartanya untuk daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini balasan bagi orang yang memberikan kebaikan kepada Ahlul Bait. Balasan bagi orang yang berbuat baik dan mencintai Ahlul Bait. Maka hati-hati, dan balasan juga bagi orang yang membencinya dan menjauhi daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Berbicara ini bukan berbicara bagaimana kita memuliakan ini, akan tetapi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Ini adalah wasilah umat Nabi Muhammad agar dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang mencintai, contohnya saya mencintai fulan, akan tetapi saya tidak mencintai keluarganya? Enggak mungkin. Otomatis tidak mungkin. Nah, maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang membenci atau jauh daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Syihab di dalam syairnya, dhalla man yartadi syafa'ata taha ba'da an kana mu'diyan auladah. Sesat orang yang mengatakan pengen dapat syafaat Rasulullah, ya Rasulullah isfa'lana isfa'lana, akan tetapi keluarganya dia benci. Sesat orang yang mengatakan ya Rasulullah isfa'lana isfa'lana, akan tetapi keluarganya Rasulullah sedang susah dia tidak bantu. Makanya dari itu cintai Ahlul Bait semampu kita, dekati Ahlul Bait semampu kita, dan juga jangan pernah kita membenci apalagi menjauhi daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan itu mudah-mudahan kita para Muhibbin TV ini, pemirsa Muhibbin TV ini, bisa menjadi orang yang termasuk cinta dengan keluarga Rasulullah, sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pencerahan kepada kita tentang keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita para Muhibbiners. Terima kasih untuk Muhibbiners yang telah menyaksikan Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Sakir Altos. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Dan jangan lupa juga kalau ada yang mau ditanya atau mau bertanya, silahkan kirim pesan melalui channel Muhibbin TV ataupun di Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.